Oke, sudah absen semua ini? Udah ya. Sudah, Pak. Sharing screen-nya saya udah jalan ya. Udah bisa dilihat ya. Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah bisa. Baik, kita mulai kuliah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa kuliah kembali dalam materi kuliah kita terkait dengan perencanaan strategis teknologi informasi. Materi kita hari ini yaitu tentang Enterprise Architecture Planning. Arsitektur Enterprise Planning ya. Di pertemuan terdahulu kita sudah memahami bahwa konteks kerja kita dalam kaitan ini adalah bagaimana kita mengcapture informasi-informasi yang terkait dengan jalannya teknologi informasi yang menopang seluruh kegiatan di proses bisnis. Itu menjadi catatan kita di awal bahwa kita harus bisa mengetahui secara jelas kita punya apa di dalam teknologi informasi yang mendukung proses bisnis. Nah, pekerjaannya bukan hanya itu, tetapi juga pada sisi bagaimana kita bisa memetakan proses bisnis dulu. Nah, jadi kaitan yang sekarang kita lakukan itu bukan hanya pada teknologi informasinya saja, tetapi juga akan kita masuk juga kepada bisnis prosesnya. Jadi, langkah awal yang harus kita tahu itu di dalam proses kita membentuk sebuah IT plan. IT plan itu adalah kita memodelkan suatu proses bisnis yang ada di perusahaan. Proses bisnis ya. Nah, proses bisnis itu pasti banyak gitu, sesuai dengan bidang, fungsi dan sebagainya di dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Pasti ada yang dinamakan dengan proses bisnisnya. Mungkin ada juga yang menyebutkan itu adalah standar prosedur kerja atau SOP-nya. SOP-nya seperti apa gitu. Ada dokumen SOP-nya juga biasanya gitu ya. Nah, itu yang perlu kita akses terlebih dahulu. Nah, beberapa perusahaan jika kita mengakses sebuah standar prosedur, nah biasanya itu terbentuk dalam sebuah gambaran model berupa chart, flowchart atau hal-hal lainnya gitu. Tapi itu berupa gambar yang dapat dilihat alur kerja, alur proses itu bisa berdasarkan kepada struktur organisasi kerja atau juga bisa pada fungsi organisasi kerja, gitu ya. Nah, syukur-syukur data itu sudah ada, syukur-syukur ya. Nah, kalau tidak ada, ya berarti kita harus melakukan proses penggambaran ulang terlebih dahulu. Karena bagian itu menjadi bagian penting di dalam proses kita nanti menggambarkan ke arah berikutnya. Jadi proses untuk kita bisa menggambarkan keadaan sekarang itu menjadi penting gitu. Nah, gambaran kita di awal adalah bagaimana kita bisa memodelkan tadi
memodelkan sistem yang akan kita ketahui sebelumnya. Setelah kita memahami proses bisnis yang ada, akan terkait dengan nanti teknologi informasi yang ada, yang telah ada di dalam cerita kita, di dalam di minggu-minggu sebelumnya, sudah kita pahami bahwa sistem informasi yang ada di perusahaan itu lebih banyak mengarah kepada atau mendukung terhadap transaksional sistem. Nah, Anda sudah paham bagian transaksional sistemnya, sudah belajar di dalam mata kuliah sistem informasi manajemen. Atau mungkin juga pada mata kuliah sistem informasi manajemen atau mata kuliah sistem informasi terkait dengan si bagian-bagian data tersebut, bagian-bagian atau kita mengklasifikasikan yang namanya sistem informasi. Nah, jadi tadi kita harus lebih bisa menggambarkan proses bisnis yang ada di perusahaan. Nah, kemudian topangan proses bisnis itu atau dukungan proses bisnis itu melalui teknologi informasi berupa aplikasi-aplikasi atau mungkin juga tools yang lain yang ada di tingkat operasional atau lebih dikenal dengan transaksional sistem namanya. Kalau kita gambarkan atau bentuk dalam sebuah teori gitu ya. Nah, jadi langkah awal tadi adalah bagaimana kita mengcapture, memahami proses bisnis yang ada untuk dimodelkan, gitu ya, di dalam sebuah model. Nah, modelnya harus berupa sesuatu hal yang standar. Dalam kaitan ini ada standarisasi, gitu ya. Tujuan supaya ada standarisasi dalam pengembangan EA nantinya, gitu ya. Bahwa pada saat nanti kita memahami tentang proses bisnis yang ada, setiap orang yang ada di perusahaan itu pasti memahami proses bisnis masing-masing. Pasti memahami. Kita nanya ke seorang karyawan, apa yang dilakukan karyawan, bagaimana cara kerjanya, bagaimana proses bisnisnya, dan sebagainya, pasti dia hafal sekali tentang pekerjaannya. Nah, bisa runut nanti pada saat kita akan mengcapture informasi itu dari masing-masing karyawan. Nah, bagusnya kita dalam proses mengcapture itu mulai dari bagian top manajemen sampai kepada lower manajemen. Itu jauh lebih efektif daripada kita mulai dari bawah menuju ke atas. Nah, kenapa demikian kita melakukan proses itu? Karena pada dasarnya kita akan mengetahui dulu konsep utama dari bisnis yang ada di perusahaan tersebut. Bisnisnya apa sih gitu ya? Hal-hal pentingnya apa? Nah, itu biasanya yang dapat menyampaikan itu, yang dapat menjelaskan itu adalah pimpinan perusahaan. Bisa direktur utamanya, atau bisa para direktur lainnya, atau mungkin seorang kepala bagian dan sebagainya gitu, sesuai dengan urutan dari organisasi kerja yang ada di perusahaan tersebut. Nah, jadi mulai dari top supaya nanti kita bisa memahami lebih detail. Nah, pada saat kita datang ke lowernya lagi, biasanya kita lebih mudah untuk melakukan proses mendetilkan apa yang belum kita pahami, mendetilkan dokumen, mendetilkan laporan, mendetilkan proses. Formulir, laporan, proses, mendetilkan. Dan kemudian jika ada sesuatu hal nanti yang berbeda,
dari sisi konsep pimpinan perusahaan seperti itu, kemudian nanti dari tahapan di low levelnya agak berbeda sedikit. Nah, tinggal nanti kita cross check, kita konfirmasi kenapa hal itu terjadi. Nah, biasanya hal itu akan menemukan jawabannya langsung dari karyawan tersebut untuk mendapatkan kenapa hal itu terjadi. Biasanya ya ada kendala-kendala teknis yang dijalankan sehingga dengan inisiatif dari masing-masing karyawan, masing-masing bagian, masing-masing divisi, maka proses itu ada perubahan sedikit tetapi tidak terstruktur. Maksud tidak terstruktur mungkin tidak terdefinisi di dalam SOP-nya, mungkin tidak tersampaikan ke pimpinan perusahaannya. Yang penting adalah prosesnya berjalan dan tidak menyalahi aturan. Biasanya seperti itu. Nah, dapatlah temuan, yang namanya temuan itu seperti itu kita, bahwa pimpinan punya hal seperti itu, dalam level lower-nya ketahuan hal seperti itu. Nah, dengan konsep seperti itu, maka kita akan menemukan berbagai macam temuan yang ada. Gitu. Nah, hasil itu nanti kita diskusi lagi dengan pimpinan perusahaan. Itu baru tahap awal ya, tahap awal pada sisi bagaimana kita bisa memahami proses bisnis yang ada dulu gitu. Oke. Di setiap proses bisnis yang ada itu pasti akan terkait dengan data. Kita bicara dulu data, bukan formulir, bukan laporan, tapi bicara dulu data. Nah, data itu akan mengalir dari satu proses ke proses lainnya dalam rangkaian satu arus proses bisnis. Nah, data itu akan dibawa dari mulai awal sampai kepada bagian akhir. Gitu. Misalkan ini saya contohkan dari awal ada sebuah pemesanan barang. Pemesanan barang oleh bagian penjualan itu dibuatkan dokumen yang namanya sales order, SO. Istilah para pekerjanya itu SO, sales order. Nah, sales order itu sudah menjadi ketetapan biasanya bagi bagian lain untuk menindaklanjutinya. Kalau baru pesanan, itu wilayahnya wilayah si bagian penjualan saja. Tetapi pemesanan yang sudah menjadi penjualan atau sales order itu nanti akan ditindaklanjuti oleh bagian lain itu. Nah, bagian lain akan bereaksi terhadap sebuah proses berdasarkan formulir tertentu tadi. Ada tadi sales order. Nah, data sales order ini akan dipakai oleh bagian produksi untuk merencanakan kerja. Ini ada sales order sepatu sebanyak 1.000 misalkan. Sepatu Adidas sebanyak 1.000. Sepatu Adidas sebanyak 1.000 ya. Nah, dari 1.000 barang tersebut si bagian produksi dia akan merencanakan proses produksi yang berjalan. Nah, proses produksi itu diproses oleh dia, ada rapat dan sebagainya, ada koordinasi dan sebagainya dengan bidang-bidang lain dan membaca data, memproses data-data lain itu. Timbullah nanti yang dinamakan dengan work order, proses dari kerjanya. Ada dokumen work order ya. Ada pemesanan, ada SO, ada WO gitu ya. Pemesanan, sales order, work order gitu. Nah, itu berjalan seperti itu. Itu dinamakan dengan satu rangkaian proses bisnis yang ada. Berdasarkan sales order dan work order tadi, bagian gudang juga akan ngecek. Ini saya punya barang apa yang bisa disuplai untuk sesuai dengan work order tersebut gitu ya. Bahwa orang produksi akan melakukan proses produksi pada tanggal sekian, jam sekian, kebutuhan bahannya ini. Daftar kebutuhannya ada gitu. Oh, ternyata untuk tanggal segitu barang itu nggak ada. Maka dia membuat sebuah permintaan ke bagian
Nah, laporan ke dalam bagian purchase. Purchase ya, purchase order. Purchase order itu nanti akan berhubungan dengan supplier. Dari purchase tadi, berhubungan dengan supplier. Minta dikirimkan barang sesuai dengan kebutuhan si bagian gudang tadi. Gitu. Karena barang di gudang tidak ada. Nah, orang purchase order melakukan proses pembelian, melakukan PO, purchase order itu berdasarkan SO. Dirunut dari sananya. Karena ada SO inilah kita membeli. Gitu. Karena ada SO tadi, karena ada sales order tadi, kita melakukan proses pembelian. Jadi bagian pembelian tidak mungkin bereaksi untuk membeli sesuatu tanpa ada trigger tertentu. Dari bagian itu yang dinamakan dengan proses bisnis yang berjalan. Apakah ada komputer di dalamnya? Ya bisa ada, bisa tidak ada. Tergantung juga hal yang dipunyainya. Nah, tetapi hal seperti itu yang perlu di-capture dalam bagian ini, karena tujuan akhir dari proses yang kita lakukan di dalam perencanaan strategis teknologi informasi adalah setiap ada perubahan terhadap sistem bisnis yang ada, maka kita bisa mengadres bagian-bagian mana yang perlu diperbaiki, data mana yang perlu dirubah, proses bisnis mana yang perlu dilakukan penambahan, pengurangan, dan sebagainya. Oke, mudah-mudahan sampai bagian sini Anda sudah paham bahwa ada rangkaian bisnis, ada rangkaian proses kerja yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjalankan sesuatu, gitu ya. Nah, proses itu biasanya panjang dari satu tahap sampai kepada tahap yang terakhirnya. Dari tahap awal sampai tahap akhirnya itu panjang. Bisa ukuran hari, bisa ukuran minggu, bisa ukuran bulan gitu ya. Nah, di pemerintahan bisa terkait hanya dengan urusan di kecamatan saja, atau kadang bisa sampai juga ke nasional. Gitu. Saya sebagai dosen bisa ngurus data dosen saya sampai ke Jakarta juga, bukan hanya kepada kantor LL Dikti yang ada di dekat kampus yang lain itu di Jalan PH Mustafa. Kalau saya urusan dosen itu dekatnya ke sana. Nah, tetapi setelah itu ada rangkaian lain lagi yang ada proses bisnis itu pengaruhnya ke dalam bagian sana ya. Nah, untuk menggambarkan pola seperti itu, maka sebaiknya kita menggunakan standar. Ini ada kata tujuan standarisasinya gitu. Nah, kenapa ini harus kita bekerja secara standar? Tujuannya adalah untuk continuity. Pertama itu gitu. Kita di perusahaan tidak akan lama. Perusahaanlah yang akan lama. Gitu ya. Direktur perusahaan rata-rata juga 5 tahun. Rata-rata 5 tahun. Kadang ada yang belum 5 tahun juga sudah selesai, dipindahkan lagi ke tempat lain. Seorang kepala bagian juga seperti itu. Seorang kepala seksi juga seperti itu. Jadi ada proses perpindahan. Bisa mutasi promosi atau juga hal-hal lain. Atau mungkin pensiun atau juga apa. Mungkin pindah kerja dan sebagainya. Secara person. Tetapi secara proses bisnis kan itu harus berjalan terus. Nah, jika seseorang itu tidak ada di perusahaan, harusnya perusahaan tidak terganggu dengan itu. Ada tidak seorang karyawan, itu tidak berpengaruh terhadap proses bisnis. Itu yang diharapkan dari standarnya ini. Gitu. Jadi jangan sampai bahwa sistem tidak berjalan karena orangnya tidak ada. Kenapa sistemnya tidak jalan karena orangnya tidak ada? Karena dia bekerjanya dengan menggunakan Excel, cara ngitungnya, cara membuat prosesnya dan sebagainya ada dengan menggunakan Excel. Nah, biasanya itu yang terjadi seperti itu. Nunggulah orang itu sampai membuka Excel-nya.
Dan barulah bisa diproses, barulah bisa dihitung dan terselesaikan. Karena orang itu yang bisa satu-satunya. Itu yang tidak diharapkan ya di dalam sebuah perusahaan. Kalau kita kacamatanya sebagai organisasi perusahaan. Tapi kalau kita pandangannya dari sisi karyawannya, karyawan sih saya ingin sekali dibutuhkan oleh perusahaan. Sekali seperti itu ya. Nantinya emang perlu timbal balik antara karyawan dengan perusahaan. Tugas pemerintah lah yang menjadi penengah di antara kedua itu sebagai regulator. Mengatur bagaimana karyawan bekerja, mengatur bagaimana pengusaha atau juga perusahaan memperlakukan karyawan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang yang ada. Cuman memang kadang-kadang undang-undangnya sudah ada, nah kemampuan perusahaannya yang belum sampai ke tingkat itu. Bisa seperti itu juga. Pemerintah sudah mengatur tentang UMK, UMR gitu ya. UMK atau UMR namanya gitu. UMR ya, upah minimum regional. Di Jawa Barat berapa gitu, misalkan di Karawang, walaupun Jawa Barat tapi UMK-nya itu sekitar 4 juta gitu sebagai karyawan lulusan SMK yang bekerja di Karawang misalkan di sebuah pabrik Honda katakanlah ya antara 4 jutaan gitu, kurang lebihnya gitu ya, dapat 4 jutaan sesuai dengan UMK yang ada di Karawang. Nah, pabrik-pabrik di Karawang juga mulai berpindah. Ada yang sampai ke Sukabumi, ada yang ke ke Subang, ada yang sampai ke perusahaan-perusahaan relokasi itu ada yang jauh sekali sampai ke selatan Jawa Barat, Pamungpuk gitu ya. Karena di sana juga akan ada tol dan kemungkinan UMK-nya kecil, UMR-nya kecil. Nah, kalau dibayangkan seorang pegawai yang selisihnya bisa 1 juta, 2 juta, bagi perusahaan lebih baik merelokasi pabrik daripada mempertahankan sesuai dengan UMR yang ada. Gitu. Jadi relokasi pabrik dari Karawang, dari Tangerang, itu mulai berpindah ke tempat-tempat yang lebih jauh dengan UMK yang lebih rendah. Dari yang 4 juta menjadi 2 jutaan. Gitu. Ya itulah dinamika perusahaan. Gitu, dinamika perusahaan, dinamika sistem pabrik yang ada, pabrikasi yang ada, akan selalu merelokasi tempat. Mereka sudah punya pola, punya bentuk, punya cara di mana mereka bisa melakukan proses relokasi itu dengan mulus. Bagi mereka seperti itulah gitu ya. Nah, sehingga rata-rata pabrik tidak punya aset tanah dan sebagainya. Mereka melakukan proses penyewaan atau juga mencari investor yang mampu untuk menyediakan lokasinya gitu bagi mereka ya. Jepang sangat-sangat jauh lebih efektif bekerjanya. Baik, kembali lagi ya ke bagian sini bahwa kita harus berpikir standar tadi. Dari sisi perusahaan sangat-sangat membutuhkan hal-hal yang standar. Kita nanti menggambarkan proses bisnis. Nah, tadi proses bisnis digambarkannya itu dalam bentuk sesuatu hal yang standar. Yang nanti kita pelajari di berikutnya gitu ya, standar. Nah, cuman pola standarnya itu yang perlu dipahami bahwa kita harus bekerja secara standar, menghasilkan output yang standar. Standar siapa? Standar perusahaan. Nah, perusahaan mengacu kepada standar yang mana? Nah, itu juga yang penting. Gitu. Bahwa perusahaan akan mengacu kepada standar yang dipunyai secara umum harusnya. Kalaupun tidak dipunyai secara umum, sudah menjadi ketentuan dari regulatornya. Itu juga bisa menjadi standar. Atau juga mengikuti pola yang ada di asosiasinya gitu. Nah, sehingga dengan standar-standar itu mereka bisa melaporkan sesuatu dengan mudah, dengan baik sesuai dengan
yang diharapkan oleh para regulatornya gitu ya. Nah, sebuah perusahaan pasti akan selalu terkait dengan regulator. Bukan hanya gas yang punya regulator, ya, pengatur ya, tetapi juga perusahaan dari awal juga regulator ya. Regulator apa namanya pengatur kerja dari hubungan industri biasanya gitu. Nah, tindakan sebagai regulator ya biasanya pemerintah. Selain pemerintah juga badan-badan yang ada di negara itu juga bisa menjadi regulator. Prinsipnya adalah mengatur hubungan, gitu. Mengatur tadi regulator dalam bidang ketenaga kerjaan, karyawan jangan semaunya, juga perusahaan jangan semaunya. Maka Departemen Tenaga Kerja sebagai regulator untuk mengatur itu. Sistem keuangan juga seperti itu, ada regulatornya. Industri juga sama, ada regulatornya. Di pendidikan juga sama, ada regulatornya gitu. Regulator. Nah, tadi kita sudah sampai kepada standar. Di dalam proses kita menjalankan standar, maka kita perlu menggunakan sesuatu hal yang sudah terstruktur dengan baik, yang disebut dengan metode atau juga disebut dengan metodologi, gitu ya. Metode atau metodologi, ya. Metode atau metodologi, gitu ya. Bisa digunakan untuk langkah-langkah yang kita gunakan. Kita bisa membuat metodologi kita sendiri, nah, tetapi effortnya itu akan jauh lebih lama. Lebih baik kita resource kita digunakan untuk membentuk saja yang menjalankan saja yang sudah ada. Nah, sehingga nanti kita konsentrasi kerja kita jadi lebih mudah daripada kita membuat sebuah metode baru untuk keperluan itu. Dan ujung akhirnya metode itu belum tentu juga tadi menjadi standar bagi bagian yang lain. Nah, karena tadi metodologi itu sesuatu hal yang sudah teruji dengan baik, teruji itu dari sisi bisnis, dari sisi teknologi dan sebagainya ya. Dari sisi pengguna pun biasanya juga sudah teruji. Nah, maka proses seperti itu, metodologi seperti itu ya perlu kita ikutin gitu. Akan banyak metodologi di level middle management dan top management ini yang perlu kita ikutin. Dari sisi apa ya? Dari sisi manajemen itu banyak sekali ya, metodologi yang dapat dikembangkan, dapat digunakan. Yang kedua human resource ya. Bagaimana kita mengelola human resource itu banyak juga metodologi yang bisa diterapkan. Nah, sehingga nanti karyawan bisa bekerja dengan nyaman di perusahaan, bekerja dengan baik, ya, tanpa banyak memikirkan hal-hal di luar pekerjaannya. Banyak metodologinya. Nah, metodologi salah satu bagian metodologi yang ada di dalam enterprise arsitektur itu kita membahasnya ada dua bagian di sini, ada Jahman metodologi dan ada Togaf metodologi. Gitu ya. Dua hal ini yang semester ini kita pelajari di dalam mata kuliah perencanaan strategis teknologi informasi. Ada metodologi Jahman dan ada metodologi Togaf. Kalau tahun depan saya juga belum tahu tahun depan apakah kita masih mempelajari bagian ini atau tidak, gitu ya. Atau mungkin muncul yang tambahan. Toh dunia ini berkembang dan perkembangannya akan selalu cepat sesuai dengan perkembangan teknologi, tuntutan masyarakat dan sebagainya. Katanya. Jadi ya perputaran perubahan itu sangat cepat, gitu ya. Kita tidak membayangkan adanya COVID seperti ini, tetapi ternyata sudah 9 bulan. 9 bulan kita memasuki era kehidupan yang berbeda dari tahun sebelumnya.
Ya, Anda sebagai banyak saksi sejarah di dalam teknologi-teknologi yang muncul tenggelam. Gitu. Pernah menggunakan satu teknologi, tiba-tiba sudah tidak ada lagi gitu. Nah, generasi saya mengalami itu dari hal-hal yang belum ada teknologi sampai yang sekarang teknologi. Anda sebagai generasi milenial ya mengalami sebagian dari itu. Perubahan itu saya mengalami lebih banyak lagi gitu. Dari zaman komputer yang menggunakan layar green screen gitu ya, sampai yang sekarang yang sangat tipis gitu. Ada layar di mana-mana gitu ya. Layarnya ya dari yang kecil sampai yang besar. Komputer dari ukuran yang besar sampai ukuran yang bisa masuk ke saku baju gitu ya. Komputernya bukan HP ya, tapi komputer. Ya tinggal sebenarnya teknologi layar lah. Teknologi monitor itu lebih ditingkatkan lagi. Yang kedua adalah teknologi baterai. Teknologi baterai itu juga menjadi salah satu kunci nanti dalam proses pembentukan teknologi-teknologi baru. Memang baterai sekarang kan sudah sangat udah sangat kecil juga. Teknologi baterai yang bisa menyimpan data. Saat ini kan PLN juga sudah mulai goyang dengan teknologi yang ada. Nanti ke depan bagaimana dengan misalkan sudah ditemukan teknologi genting rumah yang bisa menyerap tenaga surya dalam ukuran yang lebih banyak, lebih besar. Nah, sehingga konsumsi listrik yang ada di rumah cukup disuplai dari genting yang kita punya. Sehingga kebutuhan di rumah tangga kita terpenuhi dengan sendirinya. Nah, kalau itu sudah terjadi, si PLN, bisnisnya sudah tidak ada. Karena suplai dari listrik untuk kebutuhan rumah tangganya sudah dipenuhi oleh masing-masing rumah. Nah, nanti berarti ada yang jualan listrik juga dari model itu gitu. Ya seperti sekarang misalkan yang Telkom misalkan dan sebagainya. WiFi ada di mana-mana. Orang jualan WiFi juga bisa sekarang. Dan regulatornya kan sudah kocar-kacir untuk mengatur itu. Belum selesai mengatur yang satu, muncul lagi satu yang lain. Dulu orang menggunakan POIP itu di penjara oleh aturan Telkom. Masuk bui dan dipenjara dengan aturan yang dibuat oleh Telkom. Nah, sekarang kan POIP udah di mana-mana. Nah, nanti ya penggunaan teknologi informasi itu juga sama seperti itu. Gitu ya. Oke, kembali lagi ke metode. Jadi ada dua metode ini, ada Jahman dengan ada metode Logaf. Ya. Nah, jadi konsepnya Anda sudah paham ya bahwa kita akan mengcapture akan memodelkan, akan menggambarkan proses bisnis yang ada di perusahaan untuk bisa dipahami oleh semua orang. Gitu. Karena belum tentu juga dokumen itu ada. Dokumen itu ada. Nah, kalaupun ada, belum tentu juga standar. Jadi pekerjaannya itu ya. Kalau ada ya harus standar. Kalau ada harus standar. Kalau tidak ada ya harus dibuat dulu dan dalam bentuk standar. Nah, pekerjaannya itu akan panjang. Menurut saya itu akan panjang. Nah, cuman kalau dilakukan kita lebih panjang lagi. Bisa saja memakan waktu berbulan-bulan. Maksud saya kita itu adalah para pekerja di perusahaan. Kalau disuruh untuk menggambarkan sistem SOP, gitu ya. Misalkan SOP-nya belum ada, mereka suruh menggambarkan SOP. Nah, itu belum tentu bisa selesai dalam waktu 1 bulan.
belum tentu selesai dalam waktu 1 bulan untuk pekerjaan mereka masing-masing. Bisa banyak alasan yang terjadi di dalam bagian sana, tetapi ya pada dasarnya tadi alokasi waktu untuk itu tidak ada biasanya. Nah, oleh sebab itu untuk banyak perusahaan besar melakukan proses untuk pembentukan SOP dan sebagainya, mengcapture proses bisnis yang ada di perusahaan untuk dapat didokumentasikan dengan baik, itu meminta bantuan pihak ketiga. Para konsultan dan sebagainya bekerja dalam bagian itu. Nah, mereka bisa dengan cepat. Kok mereka bisa bekerja dengan cepat? Pertama, karena sudah fokus pada pekerjaan mereka, ya pekerjaannya itu. Yang kedua, sudah berpengalaman. Berpengalaman, misalkan ya untuk membentuk SOP, mereka sudah punya pengalaman sebelumnya. Kemudian tadi memahami proses bisnisnya sehingga lebih mudah gitu. Ini nanti misalkan proses bisnis di industri farmasi misalkan, proses bisnis di industri pendidikan pasti sudah hafal itu si konsultannya mah gitu kan. Karena konsultan sudah punya hal terkait dengan pekerjaan yang dilakukan sebelumnya, hal-hal yang sedang dilakukan, dan kemudian hal-hal yang akan datang juga mereka sudah bisa memprediksinya. Itu pekerjaan konsultan. Jadi kalau kita meminta bisa kurang dari 1 bulan, itu bisa dilakukan biasanya di dalam proses menjalankan itu. Gitu. Nah, berikutnya kita menyesuaikan saja. Misalkan tadi meminta bantuan dari pihak ketiga, ya kita meminta pihak ketiganya menggunakan sebuah metodologi. Nah, kita pelajari dulu dari bagian awal, ini metodologi Jahman Framework, metodologi Jahman. Atau diistilahkan sekarang ini Jahman Framework ya. Kerangka kerja Jahman dipublikasikan oleh John von Jahman. Jadi Jahman itu adalah nama seorang profesor dari Amerika, rasanya saya lupa itu perguruan tingginya apa gitu. Dalam proses dia disertasi pada doktornya, dia membuat sebuah kerangka framework untuk aplikasi ini, bentuk pola kerja seperti Jahman ini. Kemudian dipublikasikan dan mulai dipakai, awal-awalnya sedikit, nah sekarang sudah mendunia sekali dan ini sudah menjadi bisnis gitu. Jahman framework ini gitu. Nah, bisnis model seperti ini ya kadang-kadang kita tidak memahami dari awal gitu. Mereka membentuk bisnis dengan pola kerja yang baru gitu ya. Menemukan sesuatu gitu ya. Jadi seperti halnya juga bisnisnya Linux. Bisnisnya kelompok-kelompok Linux gitu kan, menggratiskan sesuatu kemudian meminta bayaran pada sisi sertifikasinya, pelatihannya dan sebagainya. Sumber uangnya dari sana gitu ya. Beda dengan Microsoft, misalkan kalau Microsoft bisnisnya adalah meminta dulu lisensi untuk digunakan. Berikutnya silakan pakai. Nah, beda lagi dengan Google. Silakan saja masuk semua. Google sudah menggratiskan aplikasi mobile ya. Android digratiskan dari awal. Tapi ternyata Android sekarang mendunia sekali. Sehingga orang yang menggunakan Android, ya itu pasti menggunakan email Google. Dan pada akhirnya orang berkumpul di Google. Setelah berkumpul ya si Google ingin memberikan sesuatu saja. Mengiklankan, gitu ya, menyajikan iklan-iklan dan sebagainya. Usahanya lebih banyak yang digunakan oleh Google. Uangnya lebih banyak yang didapat oleh Google. Dengan modalnya bahwa dia menggratiskan dari Android tadi, gitu ya, polanya. Itu hanya sebagai bagian dari pola bisnis ya yang diterapkan oleh sebuah perusahaan dengan pola-pola yang berbeda. Tadi saya sampaikan polanya si Microsoft, polanya kelompok Linux, dan polanya
Google. Kerangka Jahman ini memungkinkan untuk membuat struktur, klasifikasi, dan dokumen tentang berbagai aspek yang terkait dengan manajemen dan pembangunan sistem dalam suatu enterprise. Jahman Framework pada dasarnya untuk mengelola artefak suatu enterprise. Jadi ini akan mengakses hal-hal yang sudah terjadi. Jadi prinsipnya adalah mencatatkan apa yang ada. Mencatatkan, mendokumentasikan, memodelkan apa yang berjalan gitu. Sehingga itu menjadi sebuah bentuk yang nantinya bentuk itu bisa diakses oleh semua orang, dipahami oleh semua orang dalam sistem tersebut. Bisa dipahami sampai bagian sini? Nah, berikutnya Jahman Framework itu ada layer-layer data, layer-layer yang digambarkan di dalam sebuah tabel gitu, dalam sebuah bentuk tabel. Kita sebutnya sekarang ini. Seperti halnya sebuah Excel, tabel ada baris, ada kolom. Perpaduan antara baris dan kolom, pertemuan antara baris dan kolom disebut dengan sel yang ada di Excel gitu ya, selnya. Itu sama, cara pandang yang ada di dalam Jahman Framework itu juga seperti itu gitu. Jadi ada kelompok baris data, ada kelompok kolom bagian gitu ya. Kemudian masing-masing itu akan terhubung dalam satu sel, masing-masing sel. Jadi nanti ada sel antara objek, scope, kontekstual dengan data. Kontekstual dengan function, kontekstual dengan network, kontekstual dengan people, kontekstual dengan time, kontekstual dengan motivation yang ada di dalam bagian itu gitu ya. Nah, bagian proses bisnis yang kita jalankan ini ada di dua bagian. Konsep bisnis, proses bisnis yang ada gitu ya. Kontekstual dan konseptual. Kontekstual dan konseptual ini menggambarkan proses bisnis yang ada di perusahaan. Dari proses bisnis itu nanti akan dijelaskan apanya, what. Proses bisnis apa sih? Nah, kemudian kontekstualnya berikutnya juga dijelaskan kembali. Ini gunanya untuk apa? Proses bisnis ini ada di bagian mana? Orangnya siapa yang menjalankannya? Waktunya kapan dijalankannya gitu. Nah, payung hukum apa? Motivation itu bisa disebut bagian dari payung hukumnya. Kenapa hal itu dijalankan, motivation-nya gitu. Oh, karena emang tugas sehari-harinya saya harus melakukan itu, merekap itu sesuai dengan fungsi kerjanya yang ada di perusahaan itu gitu. Fungsi kerjanya yang ada di perusahaan itu gitu. Nah, skupnya gitu. Jadi dua baris tadi antara kontekstual dan konseptual itu lebih banyak menggambarkan terhadap proses bisnis yang ada di dalam perusahaan, di dalam sebuah organisasi kerja gitu ya. Nah, dengan kita memahami dari what, how, where, who, when, dan why-nya, maka secara jelas nanti setiap proses yang ada itu bisa terstrukturkan dengan baik. Apa, bagaimana, di mana, siapa, kapan, dan kenapa. Nah, itu dengan mudah nanti kita bisa menelusuri. Turun lagi kepada konseptualnya di dalam bentuk modelnya nanti apa. Nah, barulah nanti 3 layer bawah itu sesuai dengan pemodelan-pemodelan yang kita gunakan di dalam bidang informatika. Sistem model secara logik. Nah, kita bisa menggambarkan di dalam satu bentuk, misalkan objek oriented untuk masa sekarang ini gitu. Bisa dalam bentuk seperti itu, objek oriented gitu. Nah, kalau objek oriented itu juga masih terbagi di dalam beberapa pola penggambaran. Ada pada bisnis objek oriented business use case misalkan, atau
use case itu sendiri bisa berbedanya seperti itu gitu ya, antara bisnis use case dengan use case itu sendiri. Nah, dalam sistem model bisa dikatakan bisnis use case, tapi sudah ada di dalam lingkup wilayah kita di bidang keinformatikaannya. Cuman tadi keinformatikaannya belum sampai ke wilayah-wilayah yang sifatnya tadi coding, teknis-teknis tertentu, tapi masih di dalam konsep-konsep teknis-teknis, belum ke teknis tapi konsep-konsep di dalam informatika. Saya sebutkan itu dulu, misalkan tadi dengan use case model gitu ya, yang ada di dalam penggambaran sebuah sistem informasi, ada use case diagram. Use case diagram itu masuk kepada teknologi model. Bagiannya bisnis model ada bisnis use case model ada di dalam sistem model logical. Nah, barulah nanti ke detail berupa datanya nanti apa sih yang mengalir dalam bagian tersebut. Bagian-bagian yang ada di dalam sistem tersebut, datanya seperti apa. Nah, dengan menggunakan pola seperti ini, maka harapannya setiap proses yang ada di dalam perusahaan itu dapat tergambarkan dengan baik sehingga pada sisi pemahaman sistem akan lebih mudah. Nah, sistem logikal, teknologi model dan detail itu kan bisa saja belum ada gambarnya. Bisa saja belum ada. Berarti itulah nanti yang harus kita bangun. Yang belum ada tadi. Itu gambarannya. Sudah ada. Ya nggak perlu dikutak-atik dulu. Paling nanti pada proses berikutnya saja ada penilaian lain. Berguna atau tidak? Perlu diperbaiki atau tidak? Bersesuaian nggak dengan data dan sebagainya. Nah, jadi kan pada sisi kita problem ya, pada sisi tadi di transaksional sistem, di transaksional sistem dengan menggunakan sebuah software atau aplikasi yang digunakan, tentunya aplikasinya pasti akan sangat berguna pada level transaksional itu. Seorang kasir ditunjang oleh teknologi informasi, sangat berguna sekali aplikasi kasir itu bagi mereka gitu. Kalau kita datang ke Alfamart, kemudian di Alfamart itu lampunya ya listriknya mati, mereka tidak bisa melayani kita karena sangat tergantung dengan itu. Mereka tidak hafal dengan harganya berapa, harga dari si masing-masing barangnya nggak tahu. Beda dengan di warung yang tanpa teknologi informasi, si pelayan warung sudah sangat hafal dengan harga yang ada di warungnya, seluruh barangnya hafal, harganya berapa. Beda dengan di Alfamart yang harus menggunakan mesin kasir. Tuh ya. Jadi bisa ada, bisa tidak ada. Kemudian tadi berguna atau tidak berguna, dan memang pada sisi kebergunaan kalau dilihat dari domain proses bisnis yang pasti sangat berguna. Nah, cuman problem kita di perencanaan strategis teknologi informasi itu ada 4 yang harus Anda hafal juga. Pertama yang perlu dipikirkan itu adalah integrasi ya. Yang kedua adalah pada sisi arsitektur. Yang ketiga adalah pada sisi efisiensi dan efektivitas, itu problem. Efisiensi dan efektivitas. Yang keempat adalah pada sisi manajemen proyeknya. Anda harus bisa mendeskripsikan itu dan ada pasti menjadi soal di UTS atau menjadi soal di UAS. Kalau muncul di UTS bisa juga muncul lagi di UAS itu. Karena itu konsep utama yang menjadi problemnya. Problem bagi siapa? Problem
bukan bagi lower management, tetapi problem bagi middle management dan top management. Dalam hal tadi, integrasi itu tidak bermasalah pada bagian kasir itu nggak memikirkan integrasi. Yang penting adalah nama barang muncul, harga barang muncul, jumlahnya ada, reportnya bisa dibentuk. Uang ada berapa, uang yang masuk ada berapa, uang yang keluar ada berapa, jumlah yang sekarang ada berapa. Apa aja yang Tapi pada saat laporan kasir itu ke pimpinan, biasanya itu yang problem. Itu yang ke middle-nya ya, ke middle management. Jadi problem kita itu ada di bukan di wilayah lower manajerial, gitu, tetapi pada middle dan top manajerial. Itu yang harus Anda bisa deskripsikan dengan baik nanti di dalam jawaban yang ada di dalam UTS atau di jawaban yang ada di dalam UAS. Problem siapa gitu? Ini adalah problemnya pimpinan perusahaan. Kenapa menjadi problem? Gitu. Tadi misalkan kenapa tidak efisien dan tidak efektif? Saya bayangkan kepada Anda, saya memberikan gambaran kepada Anda, ada 10 server, ada 10 bagian, masing-masing bagian mempunyai satu server, ya berarti ada 10 server. Si kasir tadi ada satu server tersendiri yang digunakan oleh kasir. Kemudian SDM juga punya satu komputer tersendiri. Komputernya saja udah ada 10 untuk keperluan server. Belum lagi orang yang mengelolanya dan sebagainya. Nah tadi ya, bagian transaksional sih udah oke, nggak problem. Tapi pada sisi manajerial itu menjadi problem. Itulah munculnya kebutuhan kita di perencanaan strategis teknologi informasi untuk menjawab tadi gitu ya, tantangan-tantangan yang kita hadapi di dalam bagian itu. Nah, memulainya dari mana? Ya tadi yang hari ini kita sampaikan, kita memulainya adalah dengan mendata, seolah-olah seperti itu. Mendata hal yang terjadi di perusahaan. Apa yang kita data? Proses bisnis dulu. Karena tujuan kita adalah mengimplementasikan proses bisnis didukung secara penuh oleh teknologi informasi. Jadi adanya software itu bersesuaian dengan teknologi informasi. Adanya software. Untuk apa? Ya untuk menjawab perubahan ke depannya. Jika nanti sistem penjualan berubah misalkan nanti akan dibentuk outlet-outlet. Kemudian akan dibentuk agen-agen. Akan dibentuk reseller-reseller. Kalau seperti itu gimana ya? Akan dijual dalam channel-channel yang lain, itu channel internet, channel mobile, channel toko, gitu ya. Seperti Alfamart yang sekarang kita bisa datang ke Alfamart, bisa juga lewat internet, lewat Alfamartnya. Gitu. Ya, Alfamart selalu berubah terus itu, sehingga ya namanya sudah melekat di masyarakat. Anak-anak sudah mikirnya juga ke Alfamart, gitu ya. Dan kita juga sama mikirnya ke Alfamart. Tahun 2010 Alfamart belum ada di wilayah Kalimantan. Tapi ya sekarang Kalimantan sudah banyak sekali Alfamart. Merajalela di mana-mana ya. Bisnisnya sudah sangat besar. Mengalahkan bisnis-bisnis yang besar. Supermarket. Jadi ada minimarket yang menggurita. Banyak. Konseptual, kontekstual tadi ya. Nah, gambarannya kira-kira seperti itu yang ingin saya sampaikan kepada Anda di dalam pertemuan hari ini ya. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan sampai bagian sini ya. Jadi ada konseptual, ada kontekstual. Kontekstual pada kenyataannya ada sekarang dibentuk menjadi sebuah konsep tertentu gitu ya. Nah, langkah berikutnya apa dalam bagian sini? Harusnya itu kita dari yang kita punya sekarang ini kita tahu posisi.
Oh, posisi sistem informasi kita itu ada di mana sih? Gitu. Apakah masih menjadi beban perusahaan atau sudah menjadi keunggulan strategis bagi perusahaan? Itu harus dinilai nantinya. Sekarang kita menggunakan aplikasi kasir tadi gitu ya. Nah, ini aplikasi kasir ini menjadi beban atau bahkan atau bukan menjadi beban, tadi menjadi keunggulan. Jangan-jangan menjadi beban ini adanya aplikasi ini. Bisa seperti itu ya. Yaitu bisa ada satu model lagi yang kita gunakan. Ada satu metodologi yang kita gunakan untuk keperluan itu setelah kita dapat data kita ini. Nanti dari data yang kita punya dari Jahman ini akan masuk ke dalam metode-metode yang lainnya. Menempatkan di mana tempat yang ada sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, setelah tahu itu, barulah kita melangkah. Rencana ke depannya akan seperti apa. Tuh. Jadi langkah pertama yang kita lakukan, gambarkan dulu yang ada sekarang. Langkah kedua dari gambaran itu, kita posisinya ada di mana. Nah, posisi ada di mana. Posisi ada di mana bisa bersesuaian dengan tadi yang dibentuk di dalam sebuah metodologi tertentu. Misalkan maturity model yang kita gunakan. Atau ada perusahaan lain yang bisa menggunakan model-model yang lain. Teknik penilaian yang lain. Gitu. Nah, biasanya itu kita posisi ada di angka 0, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Rata-ratanya kan memberikan nilai itu. Sampai angka 6. Dan itu ya sudah ada ketentuan umumnya di dalam proses memberikan nilai itu. Gitu. Si konsultan sudah sangat familiar dengan bagian-bagian itu. Nah, dalam proses memberikan nilai tadi bersesuaian dengan fakta yang ada, berarti nanti kita sampaikan lagi ke pimpinan perusahaan. Ini tujuan kita yang mana nih? Apakah proses gradual yang kita lakukan ataukah proses lompatan yang akan kita lakukan? Posisi kita ada di angka 1. Angka 1, katakanlah angka 1 itu disebutnya baru memulai. Nah, kita akan berpindah ke angka 2 atau berpindah ke angka 3 dari skala 5 misalkan. Dari skala 5 itu kita ke 2, ke 3, ke 4, ke 5. Ataukah mungkin ya kita langsung ke 3 aja. Loh, kenapa kita harus seperti itu? Karena posisi kompetitor kita itu sudah jauh lebih tinggi dari kita. Kita posisi ada di 1 tadi, kompetitor kita sudah ada di 3 gitu. Sudah ada di 3 gitu ya. Itulah kejar-kejaran antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Ya, Anda menggunakan ATM sekarang gitu ya. ATM kan sudah ada di mana-mana sekarang. Kalau bank tidak punya ATM, sudah ditinggalkan bank itu gitu ya. Nah, sesudah ATM itu ada di semua bank dan melakukan kerjasama ya, tapi leadernya masih tetap si BCA. BCA sudah menyatakan nggak perlu pakai kartu sekarang. Leader dari ATM ya. Dikejar lagi oleh orang lain gitu. Nah, bank pembangunan daerah kan nggak punya ATM. Nah, posisi bank daerah misalkan di angka 1, si BCA ada di angka 4. Bagaimana mengejar dari 1 ke 4? Langkahnya apa? Gitu. Itu rangkaiannya, rangkaian penilaian gitu ya. Lah sama juga dengan pendidikan tinggi yang dilakukan oleh pemerintah juga sama seperti itu. Si setiap perguruan tinggi juga diberikan nilai oleh sesuai dengan hasil penilaian yang diberikan oleh pemerintah tadi. Pemerintah mengharuskan membuat laporan. Dari laporan tersebut dianalisa, laporan tersebut kemudian ditinjau langsung ke perguruan tingginya. Barulah nanti muncul, oh ini mah masuk kelompok perguruan tinggi yang
akreditasi namanya A, akreditasi B, akreditasi C, akreditasi D, gitu. Atau belum diakreditasi. Gitu. Jadi belum diakreditasi, akreditasi D, akreditasi C, akreditasi B, akreditasi A, dan yang tertinggi itu akreditasi excellent. STIMIC baru di tengah-tengah. Semoga kita cepat bergeser ke bagian atas, B atau A. Semoga di tahun inilah kita sedang berupaya, berikhtiar ke arah itu. Gitu. Penilaian bukan pada sisi akademis saja, tetapi juga pada sisi non-akademisnya. Dosennya dinilai, mahasiswanya dinilai, manajerialnya dinilai, karyawannya dinilai, semua bagian dinilai sehingga menghasilkan akreditasi itu. Gitu ya. Nah, keaktifan mahasiswa juga bagian dari proses untuk penilaian tersebut gitu ya. Mahasiswanya aktifnya di mana sih gitu. Himpunannya yang diikutin himpunan apa aja sih gitu mahasiswanya gitu. Apakah ikut dengan organisasi di luar kampus atau tidak gitu. Itu juga menjadi penilaian. Saya berharap juga mahasiswa STIMIC juga bukan hanya ikut ke kampus, datang ke kampus, pulang dari kampus, tapi juga harus ya ikut-ikut juga dengan organisasi-organisasi lain. Bisa dengan ya apa ya, keprofesian kita, atau juga bisa ke keyakinan kita, atau juga bisa dengan apa hobi kita. Hobinya poli ya ikut organisasi poli, organisasi olahraga dan sebagainya gitu. Harapan pemerintah itu, harapan STIMIC juga itu sama gitu ya, bahwa ya keaktifan itu menjadi penting karena nanti ke depannya bukan hanya nilai akademis yang dinilai dalam dunia industri, tetapi juga ada nilai non akademisnya. Dan kadang-kadang itu menjadi jauh lebih penting dari non akademis tadi. Baik, sampai di sini dulu ya. Nanti saya lanjutkan di konsep-konsep Jahman berikutnya. Mungkin minggu depan saja saya sampaikan tugasnya supaya lebih terstruktur lagi, lebih diketahui lagi. Saya ingin pengalaman dulu dari kelas sore gitu ya, supaya nanti hasil dari pengalaman kelas sore bisa diterapkan di kelas reguler pagi. Gitu. Kelas sore rasanya lebih banyak karyawan gitu ya, sehingga ya kalaupun kita membicarakan model sini ya secara status mereka sudah karyawan, sudah ada interaksi dengan pimpinan perusahaan dan sebagainya. Mungkin ya sudah memahami cara bekerja dan sebagainya gitu ya. Nah itu kalau nanti sudah minggu depan itu sudah mengumpulkan tugas tentang Jahman ya, mudah-mudahan nanti untuk kelas reguler pagi pengalaman itu bisa disampaikan untuk nanti mempelajari lebih dalam lagi pada bagian ini. Ya, saya memahami ini kadang-kadang apa sih sebenarnya yang akan kita pelajari mahasiswa yang fresh graduate seperti Anda sekarang gitu. Belum tentu bisa sampai kepada view seperti ini gitu. View-nya cara berpandangan gitu. Karena masih terkait dengan yang teknis-teknis di bidang informatika gitu ya. Belum kepada hal-hal yang terkait dengan konseptual di bidang teknologi informasinya di level atasnya lagi. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan sampai bagian sini. Mungkin dari materi yang sekarang atau materi yang sudah tersampaikan sebelumnya. Nah, minggu kemarin saya sampaikan saya lokasi di STIMIC ya. Kemarin ada webinar dan sekarang harusnya juga ada webinar. Tapi karena webinarnya juga nggak jadi, si pembicaranya ada keperluan khusus, maka saya kerjakan lagi ini di rumah. Mungkin ada suara anak-anak dan sebagainya tadi kedengar oleh Anda ya. Kalau posisi di rumah ya seperti itu, kegaduhan anak-anak yang
di rumah itu seperti itu, tidak apa ya, kedengaran. Yaitu semua di ya apa di pengalaman dosen-dosen yang lain juga seperti itu. Ada tukang jualan yang lewat dan sebagainya gitu, suara-suara jualan dan sebagainya. Ya emang cukup ramai juga ini apa namanya kalau membicarakan kelas online seperti ini gitu ya, ramai kalau pengalaman-pengalaman yang disampaikan oleh dosen-dosen yang lain dari perguruan tinggi lain. Ya. Nah saya emang juga agak susah ini di rumah model seperti ini ya. Anak saya 5 gitu ya, ramai sekali kalau di rumah itu. Dan apa namanya dari 5 itu kan masih kecil-kecil. Nah, kemudian tidak boleh keluar rumah karena ada 2 rumah di kompleks saya, di jalan saya malah itu dua yang terkena COVID, 2 rumah yang terkena COVID. Sementara pergerakan anak-anak juga di rumah. Kadang tidak apa ya, terasa jauh COVID, kadang terasa dekat COVID itu ya. Jadi ya kita perlu hati-hati gitu ya dengan COVID seperti ini ya. Bisa saja bukan berasal dari kita, tapi berasal dari klaster lain yang datang ke kita. Gitu ya. Tetangga saya kan datang dari tempat kerja dua-duanya. 2 rumah itu datang dari tempat kerja. Atau mungkin dari jalan juga bisa gitu, karena posisinya bisa macam-macam juga. Misalkan ya, menggunakan angkutan umum. Gitu ya. Menggunakan angkutan umum. Tapi ya disebutnya kan itu datang dari kantor, karena kan perginya ke kantor. Gitu. Jadi ya saya ingatkan kembali kepada Anda untuk 3M-nya jangan kendor gitu ya. Selalu Ya, Pak. pakai masker, selalu cuci tangan. 3M itu apa? Mencuci tangan, pakai masker, terus apa lagi? Mandi. Mandi. Ya itulah yang menjaga aja, menjaga jarak dan sebagainya ya harus. Terutama tadi pakai masker dengan sarung tangan ya kalau keluar dari rumah. Baik, itu dulu yang ingin saya sampaikan untuk pertemuan minggu keempat ini. Sudah absen semua ini ya? Lancar ngisi Sudah, Pak, absen? sudah. Sudah. Oke. Lancar. Oke, kalau tidak ada yang perlu kita diskusikan, saya cukupkan sekian dulu. Semoga ilmu yang kita pelajari saat ini, walaupun dalam keadaan seperti ini, mempunyai nilai manfaat yang lebih banyak. Kemudian juga ilmu yang dapat kita pahami untuk nanti di masa depan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ada keranjang lain.